Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan unbox salah satu handphone yang dulunya dijual mahal, tapi sekarang drop banget harganya, ditemani sama Kamen Rider Chesa. Oh, waduh jatuh. Ini dia, Blaupung Sonido X1 Plus 5,5 inci dan ya memang handphone ini 3G only. Kenapa saya beli? Karena sekarang harganya 1,7 juta doang. Kalau saya lihat di beberapa web Indonesia yang sempat mengulas handphone ini, dulu katanya dijual di harga 4,7 atau 4,8 juta. So, mumpung harganya lagi ngedrop banget, hampir sepertiganya, dapat headphone juga, saya beli deh. Walaupun sellernya kurang recommended. Kemarin saya beli, saya tanya, siap kirim nggak hari itu? Dibilang kalau dibayar hari itu, diproses hari itu juga. Dan benar sih diproses, tapi nggak dikirim. Dikirimnya baru di hari terakhir sebelum order otomatis batal. Jadi dia baru kirim dan input resi di hari terakhir. Dan datangnya warna biru midnight blue, biru tua. Padahal saya pesannya warna putih, tapi ya karena males banget buat return, kita unbox aja yuk. Barusan speknya ya, dan sekarang ada dus lagi di dalamnya. Dus ini tinggal diangkat. Blaupung ini dikenal sebagai merek sound system di kendaraan ya biasanya. Wow, keren, dapat headphone. Nanti kita coba. Saya penasaran buat bandingin headphone ini pakai smartphone-nya Blaupung sendiri sama kalau nanti kita pakai hi-fi-nya Vivo V3. Oke, headphone kabelnya 1,5 meter. Nah, ini dilakban. Ada tombol volume, berarti berfungsi sebagai headset juga ya. Harusnya ada mikrofonnya juga berarti. Dapat kartu garansi, buku manual, lap pembersih. Ini pouch atau tas kain buat headphone-nya. Handphonenya bisa dilipat, jadi kalau disimpan bisa lebih aman. Lipatnya segini dong. Ada kepala charger. Blaupung ini merek Jerman ya, tapi tetap sih produksinya di Cina, made in China tetap. 1 ampere 5 volt. Baterainya Blaupung Sonido X1 ini, X1 Plus 3000 mAh ya. Ada kabel micro USB, kabel data. Ini dia baterainya. Ini kalau chargernya 1 ampere doang sih lumayan lama ngisinya. Soal support quick charge atau enggak, kayaknya sih enggak, karena ini prosesornya bisa dibilang prosesor yang seri lama, selevel atau sama bahkan dengan Xiaomi Redmi Note generasi pertama yang versi 3G dan Infinix Hot Note ya, MediaTek MT 6592 octa-core 1,7 GHz. Baterainya 3000 mAh. Yuk kita pasangkan. Oke, baterai sudah terpasang. Kita lihat di belakangnya ada 2 slot micro SIM card. Dua-duanya bisa mengakses jaringan 3G. Nyalakan. Kemudian ada slot micro SD, katanya support sampai 64 GB. Kita tutup handphonenya ya. Ini back covernya bahannya kesat matte gitu, kayak ada
semi karetnya. Ada apa nih? Game labirin. Jadi kalau masuk dari sini keluar kemana? Nggak jelas. Si speakernya nih kalau di case-nya kan panjang garisnya, tapi sebetulnya cuma ini aja sih. Ada 2 lubang, kemungkinan stereo, kemungkinan ya. Nanti kita cek. Desainnya tipis. Kalau dari bahan sih masih ini agak semi karet, kesat, tapi jadinya kalau kena debu kelihatan banget nempel. Entah kalau nanti kena minyak, harusnya sih lebih tahan ya. Kotak banget handphonenya. Ada tombol kapasitif. Nah ini plastiknya, oh saya kira plastiknya transparan, kenapa nggak kelihatan, ternyata plastiknya nggak transparan. Androidnya KitKat. Saya isi password dulu ya. Oke, sudah berhasil masuk ke Androidnya. Android KitKat 4.4 dan 3G only. Itu 2 kekurangan utama dari handphone ini. Sisanya kita harus cek lagi ya. Kalau layar nih kinclong banget. Resolusi udah Full HD di ukuran 5,5 inci, cukup banget. Nah, seperti yang pernah saya baca, handphone ini banyak banget bloatware dari grupnya MNC nih, ada RCTI, Global, dan lain-lain. Katanya bisa nonton gratis. Oke. Untuk bodinya sendiri nih, desainnya kotak, tipis. Tombol volume ada di sini, lumayan jauh dari jangkauan, tapi masih ya sedikit enak. Kalau lebih bawah lagi saya lebih suka lagi. Sementara tombol volume ada di sebelah sini. Nggak tahu kenapa dibedain sisinya. Di bagian sini ada mikrofon. Ini ada celah untuk mengungkit, membuka back cover. Sisi atas ada lubang atau port micro USB dan port jack audio 3 mm. Saya nggak tahu juga kenapa ini di atas. Jadi kayak Lenovo kemarin ya jadinya. Kamera 13 megapiksel dan single LED flash. Ini kameranya masih diplastikin. Kita foto si Kamen Rider. Hasilnya biasa aja sih. Detailnya dapat tapi masih kurang terang kalau kata saya. Autofocusnya lumayan cepat. Untuk selfie-nya sendiri, kameranya 8 megapiksel. Gambar depannya gede juga ya. Oh. Kita coba yang jari. Dua detik kalau pakai jari. Udah sih, kalau selfie pakai jari doang. Nggak bisa yang pakai senyum. Nah, yang barusan kita lihat itu adalah animasi waktu booting dari Blaupung Sonido X1 Plus. Keren juga. Yang nggak kalah keren adalah headphone yang disertakan dalam penjualannya. Tipenya BPA 102. Handphone ini punya mikrofon dan
tombol kontrol untuk media player, ada play, pause, next, preview, sama volume up, volume down. Juga ada mikrofonnya, jadi bisa berfungsi sebagai headset juga. Kemudian tadi udah saya coba, feelsnya di kepala lumayan enak, walaupun saya lebih nyaman pakai headphone saya yang biasa, yang Philips. Nah, tapi untuk kualitas audio memang yang ini lebih nendang, yang Philips lebih tenang, lebih adem. Kalau ini lebih powerful. Saya nggak tahu kalau dijual ini berapaan di pasaran harganya kalau kita beli terpisah. Oh iya, headphone ini bisa dilipat juga, jadi kalau mau dibawa bisa lebih ringkas. Dan tadi juga kan si Blaupung udah kasih pouchnya, jadi tinggal masukin ke pouchnya, bisa dibawa-bawa pergi. Oke, dan kita mau bandingkan kualitas audionya Blaupung yang dengan embel-embel soundphone-nya lawan Vivo V3 dengan embel-embel hi-fi-nya ya. Check it out. Ini kualitas dari loudspeakernya Blaupung. Dengan lagu yang sama dan volume yang full juga, kita mainkan di Vivo V3. Kalau menurut saya, pendengaran saya masih menang Vivo V3 dari sisi power, detail, sama kekencangannya juga. Kita coba di lagu lain. Ini Vivo V3. Yo, ini cerita sial kita bertiga. This is my version. Suatu waktu ku berjalan tak tentu, mengitari sudut kota mulai dari warung. Yo, ini cerita sial kita bertiga. This is my version. Suatu waktu ku berjalan tak tentu, mengitari sudut kota mulai dari warung jamu, keluar rumah nggak pamit mau kemana, nggak bilang sampai jam lain rumah udah biasa. Masih menang Vivo V3 sih kalau kata saya. Cuma si Blaupung Sonido ini punya kelebihan, justru memang waktu dipasangkan headphone, baik pakai headphone Philips kepunyaan saya sebelumnya maupun headphone keluarnya Sonido ini, Blaupung BP102. Nah, begitu kita colok headphone, maka dia akan nanya, bener nggak ini handphonenya yang ini? Kalau betul kita bisa pilih yes. Kalau kita mau pakai tipe yang lain, nah kita bisa pilih di sini. Kemudian kalau belum ada, kita bisa pilih dari merek yang sudah ada, misalkan apa, Beats. Nanti dia list serinya apa aja, cukup lengkap, dan kita download. Saya pakai kedua headphone dan keduanya secara kualitas suara lebih baik di Blaupung Sonido X1 Plus dibanding saat dipasangkan di Vivo V3. Bisa jadi karena aplikasi bawaan untuk musik playernya berbeda, bisa jadi juga karena si Blaupung punya driver khusus masing-masing untuk setiap headphone. Dan kalau harus dibandingkan antara headphone saya dengan headphone-nya Blaupung yang ini, tadi saya udah bilang ya, menang yang ini juga. Oke, demikian untuk review soundnya. Sekarang kita coba Blaupung Sonido X1 Plus ini untuk bermain game Asphalt 8. Oh, pada nggak mau ngalah.
Emang pengendara zaman sekarang gila-gila. Wow. Gak ada masalah kayak buat main game ini, lancar. Next, lanjut Beach Quest. Lancar juga, nggak ada masalah. Nah, lihat screenshot berikut ini ya, beberapa untuk tahu informasi hardware-nya, kenapa handphone ini bisa lancar main 2 game itu. Oke. Oke, masuk ke kesimpulan. Di harga 1,7 juta rupiah, handphone ini masih bisa dibilang cukup layak untuk dibeli. Asal nggak butuh 4G, dan nggak apa-apa kalau OS-nya KitKat. Tadi sih masih dapat updatean ya, walaupun nggak naikin versi OS, masih di KitKat. Kita coba cek lagi ada updatean selanjutnya nggak. Tadi sudah 30 megaan, udah up to date dan tetap di KitKat. Jadi kalau dua kekurangan itu nggak masalah buat kamu, 3G only dan masih stuck di KitKat, lumayan juga nih handphone. 5,5 inci, Full HD, layarnya kinclong, mengkilap, keren sih kalau dari tampilan. Suaranya lumayan bagus, sedikit di bawah Vivo V3, dapat headphone keren. Ini kalau handphone kita yang Philips itu saya beli dulu sekitar 450.000 ya. Taruhlah ini kita hargain 500.000. Smartphone ini dikurangi 500.000 berarti harganya 1,2 jutaan aja smartphone-nya doang. Masuk akal untuk smartphone 3G ya. ROM-nya RAM-nya 2 GB, ROM-nya 16 GB. Bisa micro SD hingga 64 GB, dual SIM dan dedicated micro SD slot. Jadi salah satu kelebihannya. Nah, apalagi yang Anda butuhkan dari sebuah smartphone? Tipis, dapat. Tapi kalau mau beli, saya saranin sih pilih-pilih seller ya. Jangan kayak saya, lama dikirimnya, salah warna pula. Untung handphonenya keren. Nah, tapi kalau ditanya mau nggak saya pakai ini jadi daily driver, kayaknya skip. Karena sekarang operator seluler di Indonesia kebanyakan gedein kuota paket internetnya di 4G. 4G only itu kuotanya gede, kayak adalah salah satu operator yang saya pakai. So, semoga ini memperkaya khazanah kamu tentang produk ini yang tadinya tergiur dengan harganya. Mungkin bisa lihat kelebihan dan kekurangannya dari review saya ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Please komen buat interaksi dengan saya, juga follow beberapa akun sosmed saya boleh. Karena apa? Karena nanti ada salah satu e-commerce yang bersedia ngasih free sampel buat saya review. Tapi kinerja saya akan dicek, maksudnya dari viewersnya berapa banyak, yang klik-linknya berapa banyak, visitor page-nya berapa banyak. Nah kalau jumlahnya itu bagus, kemungkinan saya akan diberikan lagi free sampel selanjutnya. Jadi mohon bantuannya ya. Boleh di-share juga video ini, di-like, dislike juga nggak masalah. Biar kelihatan banyak yang nonton video ini, oke? Dari Kota Bandung, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.